Kemudian selanjutnya terdapat kelas papan catur. Kelas papan catur ini berperan sebagai subkelas atau anak dari kelas superkelas yang tadi, yaitu kelas catur. Jadi ini adalah subkelas dari superkelas catur. Nah, papan catur ini itu berperan sebagai eh, tempat tempat beradanya bidak-bidak yang akan berjalan di pemrograman ini, atau seperti tempat memorinya. Nah, kemudian fungsi dari kelas papan catur ini yaitu menyimpan struktur data papan catur dengan berupa ukuran grid petak 8x8. Kemudian juga berfungsi untuk menginisialisasi 32 bidak catur pada posisi awal ketika game pertama kali dimulai. Kemudian fungsinya juga menyediakan fungsi aman untuk membaca isi suatu petak dan memindahkan bidak dari satu petak ke petak lainnya. Kemudian juga kelas ini merender atau menampilkan gambar wujud papan dan semua bidak ke output supaya pemain dapat melihat bagaimana gamenya berjalan. Itu diantara fungsi dari kelas papan catur ini. Nah, kemudian untuk yang dijalankan di kelas papan catur ini terdapat 5 metode. Itu yang pertama adalah metode papan catur, kemudian ada juga metode inisialisasi papan, selanjutnya ada metode get bidak, yang keempat ada metode pindah bidak, dan yang kelima ada metode cetak papan. Nah, metode yang pertama, metode papan catur ini itu dia tujuannya untuk memulai awal penyusunan bidak. Nah, kemudian untuk metode inisialisasi papan, dia ini itu tujuannya untuk menciptakan objek-objek bidak yang ada di dalamnya. Nah, ini tuh posisi awalnya. Ya, nanti berhubungan dengan array 2 dimensi. Nah, kemudian get bidak. Metode get bidak ini itu untuk mengecek apakah dalam suatu koordinat baris dan kolom, baris itu R, kolom itu C, terdapat bidak pada koordinat tersebut atau tidak terdapat. Nah, kemudian metode pindahkan bidak ini itu untuk memanipulasi memori, untuk menukar posisinya. Jadi yang lama diganti dengan yang baru, dan yang lama diganti dengan kosong, dan yang baru ditempati oleh bidak tersebut. Nah, kemudian untuk metode yang terakhir di kelas papan catur ini itu adalah cetak papan, dengan tujuannya adalah untuk menampilkan outputnya supaya rapi. Kemudian secara rinci di sini pada awal kode di sini terdapat import dari kelas-kelas lain. Nah, kemudian di sini ada game catur, dan bidak.
Nah, ini itu mengimpor paket dari maaf maksudnya ini import player satu dan player 2 karena nanti, bidaknya itu sering berhubungan dengan player satu dan player 2 maka, eee, mengimpor player 1 dan player 2 itu dibutuhkan. Nah, kemudian pada baris kode yang kedua 3 di sini itu, pertama kali ditampilkan bahwa ini itu kelas papan catur, yang mana dia itu extend, di sini ada aspek inheritance, yaitu extend dari kelas catur. Nah, kemudian di dalamnya ini terdapat array 2 dimensi, didak array 2 dimensi dengan grid yang menggunakan modifier private. Supaya si grid ini terkunci dan tidak bisa diganti oleh, perintah dari kelas lain. Kemudian di sini ada metode pada baris kode ke-26 ada metode papan catur yang telah disebutkan. Dia ini sebagai konstruktor, yang mana dia itu, bakal digunakan ketika tadi kelas catur memanggil, metode new papan catur. Nah, di sini papan catur, papan sama dengan new papan catur. Ini yang akan diambil. Dia bersifat publik supaya bisa diakses oleh kelas lain. Nah, kemudian, pada baris kode ke-30, nah disinilah metode inisialisasi papan. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan posisi awal setiap bidak pada awal permainan dengan bantuan array 2 dimensi grid. Nah, di sini setiap bidak memiliki, nilai array yang berbeda yang akan menentukan posisinya. Diurutkan mulai dari yang paling atas sebelah kiri, yaitu benteng hitam sebelah kiri, kemudian ke sebelah kanan, terus selanjutnya baru bidak anak dari sebelah kiri ke kanan menggunakan perulangan. Seperti itu juga untuk yang putih, dimulai dari yang bidak anak sebelah kiri sampai kanan, kemudian disusul dari bidak benteng sebelah kiri sampai bidak benteng sebelah kanan. Kemudian ini untuk private supaya tidak bisa diotak-atik oleh kelas lain. Kemudian selanjutnya pada baris kode ke-46 terdapat, metode getBidak. Nah, di sini tuh dapat aspek OOP juga, yaitu enkapsulasi. Nah, di sini, terdapat grid, di mana grid ini itu, eee, dia adalah private, maka untuk mengakses private tersebut dibutuhkan getter. Nah, kemudian ini itu ya tadi untuk menentukan koordinatnya, misalnya itu ada 0, 0, tidak ada. Nah, kemudian selanjutnya, pada baris kode ke-51 di sini terdapat, enkapsulasi juga,
Kemudian di sini itu, terdapat setter untuk memindahkan, posisi bidaknya. Nah, jadi pada grid ini kan private, jadi dia ada enkapsulasi. Di sini, baris dan kolom bidak yang awal itu nilainya diganti jadi 0. Nah, kemudian petak atau tile yang baru akan diisi oleh bidak tersebut. Nah, jadi, baris bidak dan kolom bidak ini masing-masing akan diganti oleh baris petak dan kolom petak tujuannya. Nah, kemudian, pada baris kode 58 ini ada metode terakhir pada kelas papan catur ini, di mana ini fungsinya memang untuk, membuat tampilan menjadi rapi. Nah, di sini menggunakan perulangan, dan di sini dikasih menggunakan perulangan yang akan diulangi selama kurang dari 8, mulai dari 0. Nah, ini tuh pertama dari kiri, jadi ntar bakal muncul 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dari paling kiri itu. Kemudian selanjutnya baru, nah ini di sini yang akan menampilkan, eh, di catur-caturnya itu dengan bantuan grid. Dan ini digunakan untuk memperapih jaraknya. Nah, kemudian di paling bawah di sini ini digunakan untuk menampilkan karakter yang dari huruf A sampai H itu. Sama kita gunakan ini juga supaya rapi nanti di outputnya. Dan dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lukman. Baik, di sini saya Lukman, di sini saya akan menjelaskan kode Bita Java dan kelas yang bawahnya lagi ini. Ini yang pertama adalah Bita ini merupakan kelas abstrak yang mewarisi kelas superkelas catur ini. Ini bidak menjadi blueprint umum untuk semua jenis bidak catur. Jadi semua jenis bidak-bidak di sini adalah turunan dari semua kelas pada bidak ini. Lalu bidak player 1. Di sini bidak player 1 merupakan kelas abstrak yang mewarisi kelas bidak ini. Kelas ini merepresentasikan semua bidak milik player 1 yang secara spesifik diatur memiliki warna W atau putih. Baik. Lalu di sini merupakan kelas spesifik bidak dari bidak ini, kelas bidak ini. Yang pertama adalah bishop, king, knight, pawn, lalu queen, dan rook. Ini semua merupakan turunan turunan dari kelas bidak. Lalu ke kelas intinya itu merupakan jalannya programnya itu ada kelas bidak ini. Nah, yang pertama adalah public string to posisi ini. Di sini akan mengonversi koordinat matrix array.
yaitu row sama row dengan cool. Jadi notasi catur standar, misalnya baris 7 kolom 0 dikonversi menjadi string A1. Lalu tambah langkah garis, yaitu digunakan untuk bitak yang bergerak lurus tanpa batas jarak. Misal seperti rook ini, lalu bishop, queen, itu. Metode ini menggunakan perulangan while untuk untuk terus memeriksa peta di sepanjang arah vektor. Berhenti jika menabrak papan atau menabrak bidak lain. Jika bidak musuh, letak tersebut ditambahkan sebagai langkah valid sebelum berhenti. Lalu yang ketiga tambah langkah titik. Ini digunakan untuk bidak yang gerakannya melompat atau terbatas pada petak tertentu seperti kenaik dan king. Metode ini hanya memeriksa satu petak spesifik berdasarkan koordinat tujuan. Lalu langsung ke implementasi pergerakan bidak pada PR1 ini. Itu yang pertama adalah rook. Rook di sini menggunakan tambah langkah garis dengan arah vektor ini, seperti ini. Itu 1 minus 1 0 1 0 0 minus 1 dan 0 1. Ini membuat benteng hanya bisa bergerak lurus secara vertikal dan horizontal. Lalu yang kedua yaitu gajah atau bishop. Di sini bishop menggunakan tambah langkah garis dengan arah vektor. Berarti minus 1 minus 1 minus 1 1 1 minus 1 dan 1 1. Di sini membuat gajah hanya bisa bergerak secara diagonal. Lalu queen itu menggabungkan itu menggunakan tambah langkah garis dengan 8 arah vektor lengkap seperti ini. Ini adalah hasil gabungan dari gajah dan benteng tadi atau rooks dan bishop tadi. Jadi ini merupakan vektor yang sama dengan rook, bishop dan kenaik, tapi digabung menjadi satu dalam queen ini. Oh bukan rook. Oh bishop dengan rook digabung pada queen ini. Lalu kenaik itu menggunakan tambah langkah titik dengan 8 arah mata angin, tetapi terbatas hanya satu petak karena sifat dari metode titik yang tidak melakukan perulangan jarak jauh. Dengan vektor minus 2 seperti ini. Katanya ini gerakan kenaik ini jadi seperti bentuk L. Lalu king menggunakan tambah langkah titik dengan 8 arah mata angin, tapi terbatas hanya satu. Balik. Tetapi terbatas hanya satu petak karena sifat dari metode titik yang tidak melakukan perulangan jarak jauh. Jadikannya hanya bergerak pada satu saja. Lalu pawn atau pion itu memiliki logika pawn logika yang paling prosedural dan spesifik. Itu yang pertama bisa maju satu petak ke depan jika petak di depannya kosong.
Lalu yang kedua, bisa maju 2 petak sekaligus jika berada di posisi awal, yaitu baris ke-6 atau row 6, dan jalan di papannya bersih. Ini lalu hanya bisa maju bergerak diagonal, maju kiri atau maju kanan jika ada petak musuh di petak tersebut untuk dimakan. Yang ini lalu untuk petak player 2 ini sama seperti tadi, itu petak player 1 hanya saja ini ini berwarna hitam dan menggunakan kata kunci P ini sebagai pembeda dari petak player 1 ini. Lalu rangkaian-rangkaiannya juga sama seperti tadi, rangkaian gerakan ya. Dan di sini petak player 2 ini adalah turunan dari kelas petak tadi. Jadi petak player 2 ini sama seperti petak player 1 tadi, hanya saja beda warna dan kata kunci, yaitu menggunakan B.